kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa tempat yang paling dibenci oleh Allah di suatu negeri adalah pasar-pasarnya. Pasar-pasar itu, ujar Nabi kita, tempat yang sangat dibenci oleh Allah. Karena di pasar itu banyak terjadi macam-macam bentuk kemaksiatan. Karena di pasar itu banyak terjadi macam-macam penipuan. Karena di pasar itu banyak terjadi macam-macam kemungkaran. Oleh karena itu, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah di suatu negeri itu adalah pasar-pasar, termasuk pasar mall. Mall itu adalah pasar. Jadi di tempat kita ini, di negeri kita ini ada dua tempat. Satu yang dicintai oleh Allah, masjid. Tempat yang dicintai oleh Allah, pasar. Mall itu pasar artinya. Yang dimuliakan Allah. Masjid itu yang dicintai oleh Allah, maka tidak ada yang cinta kepada masjid melainkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak akan cinta masjid kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai Allah yang memakmurkan masjid, yang mengisi masjid, yang meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cinta akan masjid kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan pasar tadi tempat yang dibenci oleh Allah, maka tidak cinta akan pasar kecuali orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kurang lebihnya penjelasan para ulama tentang hadis tadi. Hadis bahwa ahabbul bilad ilallah masajidullah wa aqrabul bilad ilallah aswaquha. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini banyaknya orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini banyaknya orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kita lihat mana banyaknya pengunjung masjid dengan pengunjung mall. Itu kedua. Tidak akan suka tempat yang dibenci Allah kecuali orang yang dibenci oleh Allah. Tidak akan cinta tempat yang dicintai Allah kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita cintai masjid, kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai bukti bahwa kita cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari masjid, karena masjid ini merupakan sumber yang menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajid buyutullah bil ardh تبالي في السماء تنجر بجبر أهل الأرض. وجرنا بمثال masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Masjid-masjid itu adalah rumah Allah di muka bumi. Di sana masjid ini memancarkan cahaya sampai ke langit. Dan orang-orang di langit hanya tahu yang cahaya
itu tidak mampu dalam wanita di malam hari misalnya. Jadi masjid itu menggunakan kadar, tapi bagi penduduk langit terang benderang kelihatan sampai ke langit sana. Kalau bukan seperti bintang, total menjadi seperti bintang itu bercahaya bagi penduduk kami. Nah, inilah masjid. Kalau hati kita cinta kepada masjid, kecintaan kita itu akan menambah cahaya sebuah masjid sampai ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala al-masjid," siapa masuk ke masjid, faqad zara Allah, berarti dia ziarah kepada Allah. Karena masjid imam jadi rumah Allah, maka siapa yang masuk ke masjid itu berarti mengilangnya Allah. Maka di masjid, siapa yang masuk masjid faqad zara Allah, dia ziarah kepada Allah. Dia ziarah kepada Allah. Wahakul mahur, dan pastilah Allah yang berziarah itu ayyuk lima zairah, memuliakan berziarahnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, siapa yang masuk ke masjid berarti beriman dalam Allah. Setiap orang beriman dalam Allah itu jadi tamu oleh Allah, Allah pasti muliakan. Allah pasti muliakan tamu-tamunya. Jadi paling abdal ziarah mana? Paling abdal ziarah itu ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling abdal kepada ziarah kepada Nabi, lebih abdal kepada ziarah kepada para wali-wali. Ziarah kepada Allah itu paling abdal. Allah Tuhan semesta alam. Dan ziarah kepada Allah pada perlu jauh-jauh. Setiap masjid kita masuki, kita ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjanjikan tamu-tamu yang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita kadang-kadang aku ziarah, aku kubur wali, tanpa jauh-jauh kemana-mana ziarah kubur wali. Padahal yang lebih penting ziarah lawan Allah itu lebih banyak dapat manfaatnya. Ziarah kepada Allah jauh lebih utama. Masuk masjid, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu jauh kepada Allah, mau minta apa kepada Allah. Allah pasti akan memuliakan penziarahnya. Pada akan pulang dengan tangan kosong penziarahnya itu akan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dapat keluasan rezeki daripada Allah Ta'ala, akan dapat bertanya batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau percaya, coba Rasulullah bersabda, siapa berhubung Allah wa ahsana yang muslim semua atau masjid, kemudian dia datang ke masjid, bahwa ziarah dia berarti ziarah kepada Allah. Jadi mulai rumah kita berwudu yang bagus, berangkatlah ke masjid. Sampai di masjid sembahyang tahiyatul masjid. Habis sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, angkat tangan doa kepada Allah. Kenapa di bahasa Arab doa artinya
bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba-Mu telah ziarah kepadamu, dan hamba-Mu minta ini itu minta kepadamu. Setelah itu selesai. Allah menjanjikan pasti akan memuliakan penziarahnya. Apa permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya kita ke masjid itu seruan azan hanya ke masjid. Yang hanya ada acara-acara kegiatan ceramah hanya ke masjid. Tapi ke masjidlah di waktu-waktu lapang, di waktu-waktu tidak ada tujuan lain selain ziarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan itu telah membuktikan bahwa akan dapat ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan batin yang luar biasa. Kalau kita mau coba mempraktikkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu itu. Apalagi kita ada masalah, baik masalah keluarga, baik masalah ekonomi, baik masalah tetangga, baik masalah apa, kita berwudulah di rumah. Berwudu di rumah, ke masjid, lihat ziarah kepada Allah. Sampai masjid, kemudian berrakaat, pada ke masjid. Bicara dengan Tuhan Allah, hamba datang ke masjid, rumahmu, ziarah kepadamu, minta pertolongan, minta petunjuk kepadamu. Allah pasti akan memuliakan tamunya. Apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang cinta masjid. Dan tidak hati jauh dari masjid. Kadang-kadang ada orang yang jasad jauh dari masjid, tapi hatinya dekat dengan masjid. Selalu perhatian dengan masjid. Kadang-kadang ada orang yang dari masjid, tapi hatinya jauh dari masjid. Ini tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda bahwa di padang mahsyar itu sangat panas dan ada naungan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah, yang ada cuma naungan Allah. Padang mahsyar itu tempat kita dibangkit dari kubur, dikumpul oleh Allah, sebut padang mahsyar. Sangat panas luar biasa, diceritakan oleh Nabi, orang-orang berkeringat sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri. Jadi saking panasnya padang mahsyar. Yang ada naungan milik Allah, dan tidak bisa masuk dalam naungan itu kecuali ujung lembut manusia. Yang lain pada kehidupan lembut diusir dari naungan Allah itu. Nah, siapa di antaranya yang tujuh itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya digantungnya di masjid. Hati digantung di masjid. Orang-orang yang hatinya digantung di masjid itu di padang mahsyar dapat naungan khusus daripada panas, dan ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang disebut menggantung hati di masjid itu? Orang yang selalu begitu meninggalkan masjid, dia sudah ada niat akan ke masjid lagi. Begitu dia keluar masjid, dia sudah ada niat akan ke masjid lagi. Begitu ke masjid, boleh menikah rumah, hendak sudah ada niat ke masjid lagi. Itu orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Orang yang sembahyang zuhur di masjid, hendak boleh yang asal ke masjid pula, gantung ke hati masjid. Maka orang seperti ini aman di dalam mahsyar
fotonya digantungkan di masjid-masjid. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita berada di bulan yang mulia, yaitu Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang diinginkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab wa Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sangat mulia. Banyak kejadian-kejadian peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah pada bulan Sya'ban ini Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita, yang mana ayat itu memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persisnya pada tahun kedua Hijriyah. Jadi 13 tahun Nabi kita menjalankan agama di Mekah, tidak ada salawat. Orang belum kenal salawat, belum tahu salawat. Nabi hijrah ke Madinah, setahun di Madinah, baru tahu salawat. 2 tahun di Madinah, tepatnya bulan Sya'ban, turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Dan dari itulah timbul perintah kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini akan disebut syahrul salawat, bulan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita menganjurkan setiap bulan Sya'ban itu ditingkatkan salawat kepada Nabi daripada bulan-bulan biasa, karena ini bulan salawat namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama kita menjelaskan kenapa kita disuruh bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang yang beriman, bersalawatlah kalian, diperintah Allah. Bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Kenapa kita disuruh bersalawat? Salawatnya ya Allah, rahmati dan keluarganya. Rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu arti salawat. Rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah merahmati Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad itu adalah alimul rahmah, sumber rahmah. Kita disuruh memintakan Allah rahmatnya untuk Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu pembawa rahmat, sumber rahmat. Maka Allah menjelaskan kepada kita disuruh bersalawat itu sebagai balas kebaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa kita balas kebaikan untuk Nabi Muhammad yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Artinya kita dengan bersalawat itu kita mengatakan kepada Allah, Nabi Muhammad itu sangat baik kepada kita, balaskanlah kebaikan Allah itu untuk Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan kita agar tahu jasa, jangan lupa jasa, jangan lupa jasa.
jasa Nabi kita kepada kita luar biasa. Kalau suruh kita membalas jasa itu, apa cara membalasnya? Cara kau membalas. Kalau kau membalas, serahkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kebaikan apapun untuk Nabi Muhammad yang boleh berjasa banyak kepada kami. Itu maksud salawat. Jadi bukan kita mendoakan Nabi, bukan kita minta rahmat untuk Nabi, sahabat itu, tapi sahabat kita artinya adalah intinya pengakuan kita kepada Allah bahwa Nabi Muhammad sangat berjasa kepada kami. Berikanlah segala kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kami bersalawat, orang bersalawat ini manusia dan sekarang itu penting biasa. Orang-orang yang ada bersalawat dalam Nabi atau punya bersalawat kepada Nabi ini manusia-manusia yang tidak tahu jasa. Kalau orang mengerti dengan jasa, betapa besar jasa Rasulullah kepada kita, mesti banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa Nabi kepada kita? Maka sampai kita disuruh selalu agar Allah balas kebaikan Nabi Muhammad. Apa jasa Nabi kepada kita? Banyak jasa Nabi. Setiap sembahyang lima waktu, setiap sembahyang lima waktu, Nabi kita berdoa, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asirrat wa ma a'lana. Itu pengakuan dari Nabi. Menjadi Nabi setiap kali Rasulullah yang tiap sembahyang mendoakan kita. Makanya pada doa Nabi kita apa? Kita ada dulu. Banyak yang masyarakat yang kita lakukan, banyak yang dosa yang kita lakukan. Anda kita tidak berpikir lagi kita belum tahu masuk kita akan masuk apa di Nabi kita sudah hidup. Sampai waktu berkata, ya Rasulullah, orang bersama di akhirat nanti dengan saat engkau bersama aku di akhirat. Orang harus menarik ya Rasulullah, cari aku di akhirat itu. Pertama, aku cari titik jalan siratal mustaqim. Kalau di situ kita terdapat aku melalui akhirat ini, cari tentang. Kalau di situ kita terdapat aku, cari aku di telaga Nabi ada di pada mahsyar itu. Aku begitu beritahu kepada kita tempat itu. Telaga berusaha diberikan Rasulullah SAW atau
ating Islam demikian. Kalau kita tempat yang paling rawan bagi kita. Orang yang dimulakan setiap kali itu diantar oleh Nabi kita, diantar oleh Nabi kita, diantar. Setiap kali Nabi kita menyaksikan mereka meninggalkan kita. Apabila Allah kita melarang yang baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ada yang semakin yang berbaik kepada kita melebihi kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ragu, tidak boleh ragu, mesti mengakui bahwa tidak ada manusia yang lebih baik kepada kita melebihi kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibandingkan satu keyakinan. Jangan sampai ada kita mengakui ada selain Nabi Muhammad melebihi kepada kita. Siapa yang paling sayang kepada kita? Baik dunia maupun akhirat. Allah salah. Dia salah. Dia bukan salah. Yang paling sayang kepada kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Jangan sampai orang berubah. Jangan sampai bersama Allah membuat diri dalam. Dia mulai mengenai kita bahwa yang paling sayang kepadaku, paling kasih kepadaku, paling cinta kepadaku dan Rasulullah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir, siapapun yang kita dekati, lari. Di akhir, di padang besar, yang ada dulu, mereka yang melakukan mereka musik itu. Di akhir kesemuanya dari kita, kita mengatakan dengan apa kita Al-Quran menjadikan kita datang kepada kita menjadi kita datang kepada saudara kita, anak kita, semua negara berbeda kita. Tidak akan bisa satu pun mengenai kita. Yang pertama bisa menolong kita itu adalah menolong kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sehingga kita bisa menolong kita baru berdasarkan Allah syafaat kepada para wali, kepada para nabi-nabi yang lain, kepada para ulama, kepada orang saleh lainnya. Jadi kita mesti melihatkan hati kita bahwa tidak ada manusia yang sayang kepada diri melebihi sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karena itu kita perbanyak salawat kepada Nabi. Kita perbanyak salawat kepada Nabi. Sebenarnya betul kita tahu bahwa paling berkasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan yang pertama ini berpegang ini Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita barakah, Allah berikan kita mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.